Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Welcome my YouTube channel. Jadi, kali ini aku akan membuat video tentang penulisan Hamzah dan aku akan mengupload video ini ke channel YouTube aku sendiri. Ini merupakan video pertama kali yang aku upload di channel YouTube aku sendiri untuk memenuhi tugas mata kuliah IMLA. Nah, sebelum kita masuk ke video materinya, aku ingin memperkenalkan diri aku terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Wirda Putri Gunawan, aku mahasiswa Universitas Pajajaran dengan NPM 1809 102 10017. Aku mahasiswi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2021. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, agar pematerian ini lebih jelas, saya akan share screen PowerPoint yang telah saya buat. Di sini yang pertama ada pengertian roh dari kata kerja hamazah yang berarti menjepit atau menekan di antara dua telapak tangan. Hamzah termasuk salah satu huruf hijaiyah. Bunyi hamzah berasal dari ujung tenggorokan sehingga berat untuk dilafalkan. Oleh karena itu, bunyi hamzah sering ditahfif-tahfif oleh suku Quraisy serta penduduk salah. Nah, untuk mempermudah pematerian, maka saya akan men-share screen PowerPoint yang telah saya buat. Di sini, di slide pertama yang ada pengertian. Untuk mempermudah pematerian, izinkan saya untuk men-share screen PowerPoint yang telah saya buat. Di slide pertama ada pengertian hamzah, dan saya akan membahasnya secara detail. Hamzah secara lesikal merupakan masdar maroh dari kata kerja hamazah, yang berarti menjepit atau menekan di antara dua telapak tangan. Hamzah termasuk salah satu huruf hijaiyah. Bunyi hamzah berasal dari ujung tenggorokan sehingga berat untuk dilafalkan. Oleh karena itu, bunyi hamzah sering ditahfif oleh suku Quraisy serta penduduk Hijaz dan menganggap hal itu lebih baik atau sering lebih disebut dengan istihsan. Berbeda dengan suku Bani Tamim dan Bani Qais yang cenderung membaca hamzah ini dengan ditahqiq. Hamzah harus diletakkan pada kursi aslinya pada saat tidak bisa ditahfif, seperti saat berada di awal kata. Oleh karena itu, hamzah di awal kata tidak ada yang ditulis di atas huruf wawu atau ya. Adapun hamzah di tengah dan akhir kata yang ditulis di atas huruf wawu atau ya, sebab di tempat tersebut hamzah bisa ditahfif sebab peletakan wawu dan ya adalah tempat di mana hamzah bisa ditahfif dengan huruf wawu atau ya tersebut. Nah, hamzah juga termasuk huruf sahih karena bisa menerima harokat fathah, kasroh, dan domah. Selain itu, ia menyerupai huruf ilah karena bisa diilal dan diiklab. Huruf hamzah sebelum menggunakan huruf ain, orang Arab menuliskan hamzah dengan tanda titik di atas, di bawah atau di tengah kursi hamzah, dan kemudian penggunaan kursi hamzah ini terus berlanjut hingga sekarang walaupun perlambang hamzah sudah ditemukan. Lalu di slide kedua ada macam-macam hamzah. Yang pertama ada hamzah istifham. Hamzah istifham merupakan huruf mabni yang tidak merubah atas fathah, tidak memiliki kedudukan mauki dalam kalimat. Hamzah ini adalah huruf istifham yang paling asli. Contohnya adalah aflamu yasiru fil ardi. Yang kedua ada hamzah nida. Hamzah nida adalah huruf hamzah yang digunakan untuk menunjukkan pemanggilan objek yang lebih dekat. Contohnya az-zaidu asyara'u. Yang ketiga ada hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah adalah huruf mabni yang tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Contohnya, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang keempat ada hamzah fi'liyah. Hamzah fi'liyah adalah hamzah yang berharokat kasroh yang ada pada bentuk fi'il amr dan lafaz fi'il. Wawu, alif, dan ya yang bermakna wa'du, yakni fi'il amr bunyinya Contohnya, wa ayyumin udamirtu li halin wa fa'a. Lalu yang kelima ada hamzah ta'diyah, yaitu hamzah yang masuk pada fi'il lazim dan menjadikan fi'il tersebut muta'adi. Contohnya, jalasa tofalu menjadi jalastu tofala. Yang keenam ada hamzah qati. Hamzah qati merupakan hamzah yang terdapat di awal kata. Hamzah tersebut tetap terbaca baik di awal kata ataupun di akhirnya. Contoh hamzah qati adalah ajlasa. 7. Ada hamzah wasol. Adapun hamzah wasol, hamzah yang terbaca dan tertulis jika di awal kalimat tetapi tidak terbaca jika berada di tengah kalimat. Contohnya waqala rabbukum ad'ani astajaba lakum. Yang kedelapan ada hamzah salbi. Hamzah salbi adalah hamzah yang masuk ke dalam fiil kemudian membalik makna yang dimiliki fiil tersebut. Contohnya asyaka itu zaidan.
Lalu ada beberapa macam penulisan hamzah. Ada penulisan hamzah di tengah kalimat di atas nabroh ya. Hamzah yang terletak di tengah-tengah kata ditulis nabroh ya jika ia berharokat kasroh. Contohnya fidah. Yang kedua apabila ia berharokat fathah atau domah dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya al-wi'amu nasyi'un. Lalu ada yang berharokat fathah dan huruf sebelumnya adalah ya sukun. Contohnya hai. Lalu ada penulisan hamzah di tengah kalimat di atas wawu. Hamzah yang terletak di tengah kata dan ditulis di atas huruf wawu memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama, jika dia berharokat domah dan huruf sebelumnya berharokat fathah, misalnya aqra'uhum. Yang kedua, apabila ia berharokat domah dan huruf sebelumnya sukun. Contohnya mas'ulun. Yang ketiga, apabila ia berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat domah. Misalnya, al-mu'minin. Yang keempat, jika ia berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat domah. Contohnya, fu'adun. Lalu, ada penulisan hamzah di tengah kalimat. Hamzah terletak di tengah-tengah kata dan ditulis jika ia berharokat fathah dan terletak setelah huruf alif sukun. Contohnya, ya tasa'alun. Yang kedua, apabila ia berharokat fathah dan terletak setelah huruf wawu sukun. Contohnya, muru'itun. Yang ketiga, apabila alif tanwin nasyab dan huruf sebelumnya bukan huruf ya sukun, misalnya amro'an. Dan yang terakhir ada penulisan hamzah di akhir kata. Ya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, hamzah di akhir kalimat ditulis di atas alif jika ia didahului huruf yang berharokat fathah. Contohnya qoro'a. Yang kedua, hamzah di akhir kalimat ditulis huruf ya jika didahului huruf yang berharokat kasroh. Contohnya syati'u. Yang ketiga, hamzah di akhir kalimat ditulis di atas huruf wawu jika didahului huruf yang berharokat domah. Contohnya at-takafu. Yang keempat, hamzah di akhir kalimat ditulis sendirian jika didahului huruf yang berharokat sukun. Contohnya syai'un. Sekian materi penulisan hamzah dari saya. Apabila ada kesalahan kata, sampai ketemu lagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video YouTube aku ini. Terima kasih semuanya.